We're caught in a dance, we were lost in the trance of another Arabian night. Arabian night. Bayangkan dunia tanpa tulisan, tanpa hukum, tanpa kota. Itulah dunia sebelum Mesopotamia muncul. Di antara sungai Tigris dan Efrat, ribuan tahun yang lalu, lahirlah peradaban pertama umat manusia. Mereka menciptakan huruf paku, membangun kota-kota besar seperti Uruk dan Babilonia, dan menetapkan hukum pertama dalam sejarah Kode Hammurabi. Mereka merancang sistem irigasi, memetakan bintang-bintang, bahkan membagi waktu menjadi jam dan menit. Semua pencapaian modern berakar dari tanah kuno ini. Mesopotamia bukan hanya sejarah, ia adalah fondasi dari dunia yang kita kenal hari ini. Hanya ada satu wilayah kuno dunia yang dikuasai oleh berbagai bangsa secara bergantian selama ribuan tahun lamanya. Setiap bangsa yang mendiaminya mewarisi peradaban yang mengagumkan. Beragam kisah dan peninggalannya menjadi memori sepanjang masa dan terus diimajinasikan oleh dunia timur dan barat. Wilayah ini memperkenalkan keajaiban arsitektur, teknologi pertanian, aksara paling awal, sains, dan filosofi hukum. Wilayah yang menjadi asal sejarah. Inilah Mesopotamia, tempat lahirnya peradaban. Peradaban pertama di dunia. Coba bayangin nih. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu, manusia udah bisa bikin kota, bikin hukum, bahkan astronomi. Inilah Mesopotamia. Di antara dua sungai besar, Tigris dan Eufrat, berdiri sebuah peradaban tertua di dunia. Bangsa pertama Mesopotamia adalah bangsa Sumeria, bangsa Akkadia, Babilonia Lama, bangsa Assyria, bangsa Babilonia Baru, dan yang terakhir Persia, sebelum akhirnya Persia jatuh ke tangan Alexander Agung. Mesopotamia masuk dalam wilayah Irak Selatan, Syria, Turki, dan Iran. Mereka membangun kota-kota besar seperti Uruk, Ur, Eridu, Nineve, dan Asyur. Bangunan ikonik peninggalannya antara lain Menara Babel, Taman Gantung Babilonia, dan Ziggurat, mirip dengan piramid. Lalu ada juga sebuah monumen batu hitam raksasa, biasa disebut Monumen Kode Hammurabi. Isinya hukum pertama di dunia, yaitu mata dibalas mata. Dan yang bikin merinding, hukum itu udah ada 1.700 tahun sebelum Yesus lahir. Batunya masih bisa kamu lihat sampai sekarang. Walaupun Mesopotamia udah runtuh, tetapi banyak karya dari mereka menjadi pondasi untuk kehidupan di masa-masa setelahnya. Mereka menciptakan tulisan kuniform, sistem irigasi, sistem matematika, dan astronomi. Ada juga kalender Mesopotamia yang berdasarkan siklus bulan, terdiri dari 12 bulan lunar, masing-masing terdiri dari 29 atau 30 hari, dan 354 hari dalam setahun. Oleh sebab itu, Mesopotamia disebut sebagai nenek moyang Irak yang kehidupan terik, modern. tersembunyi sebuah kota legendaris. Inilah Hatra, kota kuno di jantung Mesopotamia. Sebuah peradaban yang pernah berdiri kokoh di jalur perdagangan penting antara Romawi dan Partia. Dibangun pada abad kedua sebelum Masehi, Hatra dikenal dengan arsitekturnya yang monumental.
Kuil-kuilnya menjulang tinggi dengan ukiran detail yang memukau. Yang paling unik, arsitektur ini adalah perpaduan menakjubkan antara gaya Yunani Romawi dengan ornamen Timur Tengah, menciptakan identitas visual yang tak ada duanya. Sebagai kota benteng, Hatra pernah menahan 2 kali serangan dari Kekaisaran Romawi. Kekuatan militernya bukan hanya dari dinding kokoh, tetapi juga dari semangat warganya. Kota ini adalah pusat keagamaan, tempat di mana berbagai dewa disembah, menjadi bukti toleransi dan kekayaan budaya masa lalu. Meskipun kini hanya tersisa reruntuhan, Hatra tetap berdiri sebagai saksi bisu kejayaan masa lalu dan diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Lenyapnya kerajaan Mesopotamia merupakan kisah panjang dari kejatuhan peradaban yang pernah menjadi salah satu pusat kebudayaan terbesar dunia. Mesopotamia, yang dikenal sebagai tanah di antara 2 sungai Tigris dan Eufrat, merupakan tempat kelahiran berbagai kerajaan besar seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Peradaban ini memberikan kontribusi besar dalam perkembangan tulisan, hukum, dan teknologi. Namun, meskipun keunggulan budayanya, Mesopotamia tak mampu bertahan dari tantangan eksternal dan internal. Salah satu penyebab utama kehancuran Mesopotamia adalah invasi dari kekuatan asing. Babilonia, misalnya, dihancurkan oleh Kekaisaran Persia pada tahun 539 DSM. Sebelumnya, kerajaan Asyur yang dikenal sangat kuat juga runtuh akibat pemberontakan internal dan serangan dari pasukan gabungan Babilonia dan Media. Selain invasi, faktor lingkungan juga berperan dalam lenyapnya peradaban ini. Perubahan iklim dan penurunan kualitas tanah karena irigasi yang buruk membuat pertanian menjadi sulit. Penduduk mulai kehilangan sumber daya yang diperlukan untuk menopang kehidupan di kawasan tersebut, memaksa mereka untuk meninggalkan kota-kota yang pernah megah. Peradaban Mesopotamia akhirnya terserap oleh kerajaan-kerajaan yang lebih kuat, seperti Persia, Yunani, dan Romawi. Meskipun warisan mereka tetap hidup dalam bentuk tulisan, undang-undang, dan mitologi. Kerajaan-kerajaan besar Mesopotamia lenyap dari peta dunia, hanya menyisakan reruntuhan dan catatan sejarah yang terus menginspirasi hingga saat ini.